Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Safina. Di video kali ini saya akan membuat database siswa di Excel. Oke, pertama-tama kita pastikan masuk pada aplikasi Excel-nya. Kemudian kita zoom. Nah, di sini kita membuat judulnya yaitu data beasiswa. Lalu di bawahnya itu sekolah menengah kejuruan negeri 1 Batam. Selanjutnya itu jalan Prof. Hamka nomor 1 KB Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, lalu Kepulauan Riau, dan kode pusat 4. Oke. Nah, setelah ini di sini saya akan mengatur match and center ya teman-teman. Oke, kita match and center. Oke, nah selanjutnya kita menambahkan yang namanya picture, lalu kita tambahkan logo sekolah. Nah, kita sesuaikan dulu. Oke, seperti ini jadi ya teman-teman. Lalu kita buat tabelnya teman-teman. Yang pertama itu ada nomor, terus ada nama, ada NIS, terus itu ada gender, baru ada jurusan, lalu ada tempat lahir, kemudian tanggal lahir, lalu yang terakhir ada nomor HP. Nah, di sini kita rapikan dulu teman-teman. Seperti ini. Oke, kalau sudah di sini beri border dulu. Nah, ini kita klik border. Nah, di nomor ini kita menggunakan rumus sama dengan row, buka kurung, tutup kurung, strip, row, buka kurung, kita klik sel yang berisi nomor, lalu kita kunci, tutup kurung, dan enter. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Oke, untuk namanya ini bebas ya teman-teman. Di sini aku mau membuat Aira, Intan, Ari, terus tuh siapa ya? Sofi, kemudian Rosi. Nah, untuk nisnya itu kita sesuai dengan nisnya, tapi di sini hanya contoh ya teman-teman. Hanya contoh. Oke. Nah, untuk di gendernya ini kita menggunakan tabel array gender. Nah, ini antara perempuan dan laki-laki. Nah, di sini kita sesuaikan dulu. Lalu di sini kita beri border dan di sini kita beri warna. Oh ya teman-teman, di sini juga boleh diberi warna ya. Nah, kalau di sini saya memberi warna biru. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita menggunakan data validation. Kita pergi ke menu data, lalu data validation. Ini kita pilih list, lalu di search kita blok gendernya, lalu kita oke.
Nah, di sini kita samakan lagi. Nah, oke. Nah, untuk jurusannya ini disesuaikan, tapi di sini hanya contoh. M terus oke. Nah, tempat lahirnya juga di sini Batam, Bandung, Jogja, dan Maluku. Nah, untuk tanggal lahir juga contohnya 02 bulan 7 2006. Lalu di sini 06 2006, sini 04 bulan 2 2006, dan di sini bulan tanggal 15 bulan 1 2006, dan yang terakhir tanggal 22 bulan 4 2006. 2006. Oke, untuk nomor HP-nya di sini kita menggunakan nomor HP sebagai contoh saja, 08 67 82 65 45. Oke. Nah, seperti ini. Di sini kita tarik sini ke bawah. Nah, kita sebagai contoh itu sama semua. Selanjutnya di sini kita sebaiknya di sini kita membuat tabel baru yang berisi database. Nah, di sini kita match and center dulu. Oh iya teman-teman, sorry, ini harusnya 3. Nah, terus di sini itu terdiri dari nama, terus NIS, terus gender, selanjutnya jurusan, tempat lahir, lalu tanggal lahir, kemudian nomor HP. Nah, di sini kita rapikan terlebih dahulu. Nah, di sini kita menggunakan tanda titik ya teman-teman. Nah, seperti ini. Karena di sini hanya titik, jadi kita sesuaikan. Lalu di sini kita contohnya ingin menggunakan nama Sophie. Baiklah, setelah itu kita di sini menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kita klik namanya, lalu titik koma, lalu ini kita blok keseluruhannya, baru kita kunci. Nah, di sini kan kita untuk mencari NIS. Nah, NIS itu berada di tabel kedua teman-teman. Jadi 2 titik koma baru true, tutup kurung, enter. Nah, jadi dia otomatis gini ya teman-teman. Nah, selanjutnya di gendernya yaitu sama dengan VLOOKUP, buka kurung, sama seperti tadi, titik koma,
lalu kita blok dan kita kunci, titik koma untuk gender di tabel ketiga, titik koma dan true, tutup kurung, enter. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian selanjutnya yaitu sama dengan fit lookup, buka kurung, sel berisi nama, titik koma, kita blok, lalu kita kunci, titik koma, untuk jurusan di tabel keempat ya teman-teman. Baru titik koma, true, tutup kurung dan enter. Selanjutnya sama dengan VLOOKUP, buka kurung, sel berisi nama, titik koma, lalu kita blok dan kita kunci, lalu titik koma. Untuk tempat lahir itu berada di 5 ya teman-teman, tabel kelima, titik koma, lalu true, tutup kurung dan enter. Kemudian untuk di tanggal lahir sama juga, sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kita klik sel berisi nama, lalu kita klik sel berisi nama, lalu titik koma, kemudian kita blok keseluruhan, lalu kita kunci, titik koma. Untuk di tanggal lahir ini berada di tabel nomor 6, kemudian kita tulis true. Nah, kita tutup kurung dan enter. Selanjutnya itu di nomor HP, yaitu sama dengan VLOOKUP, lalu buka kurung, klik sel berisi nama, titik koma, lalu kita blok keseluruhan, lalu kita kunci, titik koma. Nah, untuk di nomor HP itu berada di tabel ke-7, lalu kita tulis true dan buka tutup kurung, lalu enter. Nah, jadi ini langsung terdeteksi ya teman-teman. Di sini kita beri border dulu, lalu kita rapikan. Nah, seperti inilah database yang saya buat. Oke teman-teman, selanjutnya di sini saya akan membuat struktur organisasi di Excel teman-teman. Nah, pertama-tama kita buat judulnya itu terlebih dahulu, struktur. Nah, di sini saya ingin menggabungkan beberapa sel, match and center, lalu kita beri warna. Nah, untuk struktur organisasi ini kita memerlukan kayak diagram atau gambar gitu teman-teman. Lalu di sini kita klik atau pilih di bagian insert, lalu kita smart art. Nah, di sini bakalan kelihatan grafiknya seperti apa yang diinginkan. Contohnya saya menggunakan bagian office, lalu di bagian organisasi ini. Nah, ya langsung kelihatan seperti ini. Nah, teman-teman, ini kan ada yang kurang. Untuk kalian ingin menambahkan tabelnya ataupun kolomnya, bisa klik dulu baru klik add shape. Nah, langsung dia muncul seperti ini. Nah, itu tuh add shape itu bisa after, before, above, below, atau yang lain ya teman-teman. Lalu kita ubah teksnya nih. Kita klik text pen, lalu kita ubah aja. Contohnya di sini ketua, di sini wakil 1, di sini wakil 2, lalu di sini sekre 1, kemudian sekre 2, dan yang terakhir yaitu bendahara.
Nah, teman-teman, kalian juga bisa menambahkan fotonya, teman-teman. Jadi kita klik gambar ini, lalu kita from a file. Nah, di sini aku milih yang di dokumen. Nah, contohnya ini. Oke, lalu kita pilih lagi sesuai dengan wajahnya ya, teman-teman. Ini hanya contoh saja, jadi saya menggunakan wajah saya semua. Oke. Ini kita menggunakan wajah kecil saya. Lalu, dan yang terakhir kita menggunakan yang mana ya? Ini aja. Oke. Jadi ini hasil dari struktur organisasi yang bisa saya berikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Sekian dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Oh ya teman-teman, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya teman-teman. Bye-bye. You're always on my mind. That's how much I care.